Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada awal Ramadan ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini baru saja dimulai start kita untuk menempuh dan menginginkan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tolong jaga mata kita, hati kita, tangan kita, kaki kita, seluruh anggota tubuh kita ini jangan bergerak kecuali di jalan Allah. Ini dia, subhanallah. Jangan sampai melakukan aktivitas yang mencederai daripada ibadah saum kita ini. Ingat, ada yang membatalkan saum dan ada yang membatalkan pahala saum. Bisa jadi saumnya sampai maghrib tapi pahalanya kecil, bahkan tidak ada. Karena apa? Karena dia hanya menahan haus dan lapar saja. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, yang paling kokoh, yang paling kuat di bulan Ramadan ini. Start kita mulai, kalau bisa makin lama makin naik terus. Iya, kalau seandainya tidak mampu, istiqomahlah terus seperti itu. Kalau sekarang ya Allah, dari awal Ramadan ini sudah dibuka dengan kebaikan. Salat tarawih, alhamdulillah ya Allah saya sudah tarawih. Alhamdulillah ya Allah saya sudah saum ataupun sudah witir. Bagi yang belum saum mungkin karena kedatangan tamu, dibilang dengan menyebutkan ya Allah alhamdulillah saya sudah menyiapkan orang yang telah melaksanakan saum. Iya, dengan menyebutkan seperti itu, alhamdulillah saya misalnya sudah bisa menemani orang yang sahur, sudah bisa membuat atau persiapan untuk orang-orang yang sahur, itu pun pahalanya luar biasa dan baik sekali. Masya Allah. Mati lampu, oh iya, saya kaget ya, karena waktu di Bandung begitu, tiba-tiba gelap jatuh gitu ya, ternyata plek gitu, ternyata ini lampu mati. Alhamdulillah dikasih informasi. Iya, saya lanjutkan. Bismillah. Iya, saya sampaikan insya Allah hari ini kita akan belajar sesuai dengan apa yang kita sampaikan adalah tafsir. Di bulan Ramadan ini kita akan bermesraan dengan Al-Quran. Seperti halnya Rasulullah telah mengkhususkan di bulan Ramadan ini dengan apa? Al-Quran, iya kan? Bunda pernah di pertemuan-pertemuan yang dulu saya sampaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kenapa saum ini di bulan Ramadan? Jawabannya mudah sekali, karena di bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Kalaulah Al-Quran turunnya di bulan Rajab, insya Allah saumnya Rajab. Kalau Quran turunnya di bulan Rabiul Awal, insya Allah saum itu Rabiul Awal. Kenapa kenapa Quran itu turunnya di bulan Ramadan? Jawabannya apa Bunda? Kayak kan gini, kenapa saumnya di bulan Ramadan? Karena Quran turun di bulan Ramadan. Pertanyaannya, kenapa Quran turun di Ramadan? Ada yang bisa jawab nggak ya? Jawabannya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah yang telah menciptakan, maka Allah yang telah memilih apapun sekehendak Allah. Tidak ada yang bisa protes atas keinginan Allah. Coba jujur saya tanya sama Bunda, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Di hari yang 7 hari ini ada yang namanya Sayyidul Ayyam, itu adalah hari Jumat. Siapa yang memilih? Allah. Tuannya hari itu hari Jumat. Siapa yang memilih? Jawabannya Allah. Kenapa Allah bikin hari Jumat? Ya terserah Allah, Allah yang buat. Bisa dipahami ya? Dari seluruh nabi yang ada hanya 25 yang terpilihnya. Maksud saya untuk dipahami dan lebih dipahami lagi.
Dari 25 ada 5 ulul azmi. Dari ulul azmi ada satu. Siapa? Nabi Muhammad SAW yang tertinggi derajatnya. Kenapa? Allah yang memilih dengan menyebutkan Allah yang menciptakan dan Allah juga yang memilih. Jadi Allah yang telah memberikan keutamaannya. Jadi subhanallah, karena Allah yang menciptakan, maka Allah juga yang memilih keutamaan kepada apa yang Allah berikan kepada setiap makhluknya. Ini suaranya bagus, ini cekatan, tapi suaranya cempreng misalnya. Iya, ini rajin, tapi akhlaknya bagus misalnya, tapi itu yang jelek-jelek ya. Tapi ada orang yang Masya Allah sudah bagus, sudah cerdas, sudah pinter, sudah baik. Siapa yang telah melakukan ini? Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah menciptakan dan Allah yang memilih dari apa yang ada. Hari ini insya Allah karena Allah telah mengkhususkan Ramadan ini dengan qiraatul Quran, insya Allah kita akan khususkan juga khususnya di kajian hari Kamis ini untuk mempelajari Al-Quran. Iya, jadi kalau Bunda masih ada kesempatan di hari Sabtu subuh itu ada pelajaran tentang sejarah Al-Quran. Iya, di Sabtu subuhnya. Tapi insya Allah di sini pun kita akan bahas sedikit-sedikit mengenai tentang masalah ini. Insya Allah. Adapun tentang Lailatul Qadar kita akan bahas pada malam waktu acara taraweh bersama di sini. Tanggal berapa itu? Sudah disebar ya. Sudah tahu ada hari taraweh di sini. Jadi ini tutup untuk Al-Quran saja. Tapi untuk Lailatul Qadar saya akan bahas hari atau malam pas taraweh di sini. Biar suami istrinya dengar. 28. Pokoknya nanti ada taraweh di sini. Insya Allah. Iya. Bismillah, lihat suratul Syams, artinya matahari. Pertama ayatnya, wasyamsi waduhaha. Masya Allah, simpel sekali, wasyamsi waduhaha. Kalau Bunda ingin melihat, itu sebetulnya hanya ataupun sebetulnya kalau dipahami tentang surat ini sangat dahsyat sekali. Saya ulangi, wasyamsi waduhaha, Allah bersumpah demi matahari dengan waktu duhanya. Demi matahari dengan waktu duhanya. Kenapa? Karena waktu duha ini, saya sampaikan, waktu duha ini adalah waktu yang sangat luar biasa, Bunda. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dengan waktu duhanya. Insya Allah setiap waktu duha itu diawali dengan matahari tandanya. Kalau Bunda perhatikan, setiap hari sebelum zuhur tiba ada 3 sholat. Sebelum zuhur tiba itu ada 3 sholat. Setelah subuh sebelum zuhur itu ada 3 sholat. Ya. Satu adalah sholat isyraq atau syuruq, 2 rakaat pas matahari terbitnya. Itu adalah sholat isyraq. Ya. Syuruqnya kapan? Isyraq. Selanjutnya waktu mulai agak sedikit panas, terasa hangatnya, itu adalah waktu duha. Kalau sudah merasa panas di tanah, kalau di padang pasir di Mekah, itu namanya awabin, sholat awabin. Bisa dipahami Bunda? Jadi itu ada 3 sholat yang ada di situ. Sholat yang namanya apa tadi pertama? Isyraq atau syuruq. Iya, begitu matahari terbitnya sampai Rasulullah SAW, siapa yang sholat berjamaah di masjid subuh hari, terus menunggu matahari, terus i'tikaf di masjid sampai menunggu matahari terbit. Pas matahari terbit, setelah itu matahari sudah terlihat cahayanya, lalu melaksanakan sholat 2 rakaat, iya, maka saat itu dia mendapatkan pahala apa coba? Haji dan umroh sempurna. Masya Allah. Itu sholat, namanya sholat apa tadi pertama? Syuruq. Iya. Selanjutnya ada sholat duha. Sholat duha ini begitu matahari sudah mulai ada hangatnya, itu sholat duha. Silahkan, sholat duha laksanakan. Dan Rasulullah mengatakan 2 rakaat sholat duha ini adalah sedekah yang terbaik yang dilakukan oleh seorang hamba. Masya Allah. Jadi Bunda, kalau saya sampaikan ini semuanya, kalau ibu melaksanakan 2 rakaat di waktu duha, itu seolah-olah kita seluruh pori-pori yang ada di dalam tubuh ini telah berbuat kebaikan, telah berbuat sedekah. 2 rakaat saja, usahakan 2 rakaat saja. Sebelum berangkat ke Rumil 2 rakaat saja.
Karena begitu 2 rakaat dikerjakan, seluruh pori-pori ini telah berbuat kebaikan, telah berbuat sedekah. Maka insya Allah yang mendisiplin sholat duha, karena dia telah berbuat kebaikan dari seluruh tubuhnya, insya Allah kesehatan didapatkan olehnya. Iya, bahkan bukan hanya kesehatan batin atau bukan kesehatan lahir, tapi batin pun didapatkannya. Ini adalah rakaataini duha, 2 rakaat duha. Selanjutnya awabin. Awabin ini adalah sholat yang Masya Allah luar biasa sekali keutamaannya. Ini adalah terjadi atau saat waktunya ketika matahari sudah mulai nempel panasnya di tanah. Itu awabin. Sudah mulai panas, mungkin di antara jam 10, jam 11 ini sudah masuk awabin. Iya. Pokoknya kalau seandainya matahari ini sudah bisa menyimpan energi panasnya di satu tempat ataupun di mana, itu namanya awabin. Mulai jam 10 itu sudah awabin. Masya Allah. Setelah itu barulah apa? Sholat zuhur. Tiba zuhur. Saya ulangi lagi. Wasyamsi waduhaha, demi matahari. Yang mana matahari memiliki cahaya ataupun dengan waktu duhanya. Kenapa? Kalau pas sholat awabin ini termasuk termaktub ataupun disampaikan orang-orang yang gak bagian daripada mutatahhirin, orang yang senang mensucikan diri. Iya. Jadi istilahnya menjaga dirinya dari hal-hal yang jelek. Saya lanjutkan. Iya. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan cahaya duhanya, waktu duhanya. Allahu Akbar. Disampaikan wasyamsi waduhaha. Wal qamari idza talaha, dan apabila matahari apabila rembulan telah datang. Allah bersumpah dengan bulan apabila bulan itu keluar. Ya, keluar. Bulan itu nampak. Dan Allah bersumpah demi bulan yang saat atau di waktu saat keluar. Ini Allah bersumpah dengan apa? Bulan. Masya Allah. Iya. Kenapa? Karena kita perlu matahari di siang hari, sama halnya kita perlu bulan di malam hari. Untuk apa fungsinya bulan? Banyak sekali. Karena apa? Untuk menentukan tanggal berapa, itu adalah bulan. Iya. Karena dengan bulan, tanggal berapa, contohnya kita mendapatkan informasi pada hari Selasa pagi itu, Selasa maghrib, iya, diumumkan oleh Menteri Agamanya dengan beberapa ormas Islam dengan menyebutkan kami tidak melihat apa? Hilal. Makanya besok belum puasa, tapi lusa akan puasa. Apa yang menentukan? Hilal. Hilal itu apa? Nongolnya bulan sedikit. Jadi bulan itu fungsinya itu untuk melihat apa? Tanggalan di antaranya. Maka dengan menyebutkan kita sangat perlu bulan, seperti halnya kita sangat perlu matahari. Iya, perlu bulan, perlu bulan. Untuk apa? Menghitung di antaranya ada di sini. Untuk mengetahui tahun ataupun bilangan. Kenapa? Tahun ini tidak akan pernah kita ketahui setelah kita mengetahui bulan. Iya kan? Dan bulan ini tidak akan pernah kita ketahui setelah kita mengetahui hari. Dan hari itu ada siang dan malam. Kita perlu waktu siang dengan tanda matahari, dan perlu waktu malam itu diantaranya adalah bulan. Subhanallah. Maka di sini wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila bulan itu sudah terbit atau sudah keluar. Masya Allah. Selanjutnya wan nahari idza jallaha, dan demi siang. Punten. Demi siang. Idza jallaha, apabila siang telah awdahaha, artinya menerangi semuanya. Jadi apabila siang telah memperlihatkan apapun yang ada di bumi sehingga menjadi jelas. Siang. Coba kalau waktu siang ini jalan dari mulai ujung sini karena lurus sampai ujung sana, insya Allah kalau ada motor kelihatan. Tapi kalau malam hari nggak usah ada lampunya, nggak kelihatan. Kenapa? Dengan menyebutkan demi waktu siang yang telah memperlihatkan apa yang ada di sekeliling kita. Wan nahari idza jallaha. Masya Allah, luar biasa ya. Siang itu terang berapa watt itu kira-kira? Bisa menerangi semuanya. Wan nahari idza jallaha. Luar biasa. Ini adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita renungkan. Wal laili idza yaghshaha, dan apabila malam telah menyelimuti, ataupun yaghsha, ataupun wal laili idza yaghsha, apabila malam telah menyelimuti, seolah-olah Bunda, seolah-olah malam itu selimut yang menutupi apa? Yang tadinya nampak. Jadi kalau ada anak kecil, iya, dia tidak berselimut, setelah itu kita tutup, nggak kelihatan bagian bawahnya. Kenapa? Karena tertutup.
Yang tadinya nampak terlihat, tapi malam itu ibaratnya selimut yang menutupinya. Dan apabila malam telah menutupinya, telah menyelimutinya, berarti sudah tidak nampak. Masya Allah. Itu malam. Wal laili idza yaghshaha, untuk kita. Was sama'i wa ma banaha. Masya Allah. Iya. Was sama'i wa ma banaha, maknanya was sama'i walladzi banaha, demi langit. Demi langit. Yang apa? Ya, ataupun beberapa ulama menyebutkan was-sama'i wa malladzi, ini walladzi banaha. Ini adalah auman banaha wa innama awtharat ma ala man lil iradati ma'nal wasf ka'annahu qila wasyai'il qadir alladzi banaha. Maksudnya gini, demi langit dan yang telah membangunnya, menciptakannya, mendirikannya. Siapa maksudnya telah membuat langit itu? Allah. Ya, demi langit dan yang telah menciptakannya. Siapa? Allah. Jadi Masya Allah, langit diciptakan oleh Allah pastinya. Dan Allah kata demi langit dan yang menciptakannya. Kenapa? Ibu kalau melihat langit itu, coba renungkan sekali-kali. Ini hebat langit ya, terhampar begini. Bagaimana bisa jadi begini? Kok jadi kokoh seperti ini tanpa tiang? Tapi nanti suatu saat kalau kiamat langit itu apa? Runtuh, jatuh, hancur, berantakan. Langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 itu hancur semuanya dan berantakan. Subhanallah. Was-sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Lihat. Wal ardi wa ma tahaha. Demi yang namanya bumi yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi bumi yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita lihat, makanya ulama dulu, Bunda, mengira yang namanya bumi itu seperti triplek dihamparkan. Rata. Dulu berpendapat bumi itu kan kayak triplek. Kenapa rata? Rata. Lalu gunung-gunung itu di ujung-ujungnya. Misalnya, punten, ini misalnya bumi, ya. Ini misalnya bumi. Seperti inilah dulu bumi itu. Bumi itu begini rata, ya. Lalu gunung itu ada di sekeliling gunung ini. Gunung. Jadi kalau ada orang jalan, nyampe gunung nyemplung, udah habis. Dulu berpikiran gitu. Tapi dalam Al-Quran dengan kata-kata yang jelas, wal ardu ba'da dzalika dahaha, dan aku bersumpah demi bumi yang berbentuk oval. Ternyata bumi itu berbentuk oval. Kalau seandainya ada orang jalan dari kiri dari sini, terus dia akan berjalan, maka dia akan balik lagi kemari. Iya, ketemu dalam satu titik. Dan misalnya dari sini berjalan terus muter, ketemu satu titik ini lagi. Di sini pun akan ketemu satu titik. Kenapa? Memang bumi itu adalah berbentuk oval, seperti lonjong telur. Seperti itulah bumi ini. Subhanallah. Makanya ada kutub utara, ada kutub selatan. Dan makanya juga yang namanya waktu itu pun tidak ada yang sama. Di bulan Ramadan, ada yang siangnya 14 jam? Ada. Ada yang 16 jam? Ada. Ada yang beberapa jam, iya. Kenapa? Karena bumi itu berbentuk oval. Subhanallah. Saya lanjutkan. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi yang berbentuk ataupun yang aku hamparkan, kata Allah. Bumi dihamparkan, iya, seolah-olah terhampar. Tahaha. Maknanya dengan mengatakan, iya, maknanya adalah tohaha. Masya Allah, ay basatoha wasatha. Artinya dihamparkan. Untuk apa bumi dihamparkan? Agar kita gampang beribadah. Agar kita gampang untuk kesana kemari. Masya Allah. Tapi punten, di tempat bumi inilah orang berbuat baik, dan di tempat bumi ini juga orang berbuat maksiat. Ya, di bumi ini orang berbuat baik, dan di atas bumi ini juga orang berbuat maksiat. Subhanallah. Saya lanjutkan. Wal ardi wa ma tahaha, sumpah selanjutnya. Sumpah ke-6 kalau tidak keliru ini, ya. Dengan mengatakan wal ardi wa ma tahaha. Yang ke-6 wal ardi wa ma tahaha, ke-7 coba hitung. Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, ya. Wal laili idza yaghshaha, was sama'i wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, ke-6. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi apa? Bumi yang dihamparkan. Iya, masih bumi. Dan demi bumi yang dihamparkan. Oleh siapa dihamparkan? Oleh Allah. Untuk apa? Ibadah. Tapi sayang, bumi yang dihamparkan juga oleh Allah, malah banyak yang tidak ibadah. Subhanallah. Demi dihamparkan. Kadang-kadang teknologi dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi terkadang dengan teknologi ini malah jadi apa? Kufur nikmat. Jadi tidak baik. Sekarang gak usah jauh-jauh. Semua rata-rata di tempat ini punya handphone, pegang handphone. Sekarang tinggal tanya, di handphone yang ibu miliki sekarang ini berapa kali
dijadikan baiknya dan dijadikan mubahnya, dijadikan buruknya. Tanya saja, ini handphone ini akan bersaksi kelak di akhirat. Makanya karena apa? Istilahnya sedikit-sedikit gitu ya, untuk mencoba menyampaikan walaupun hanya 15 detik di Instagram, walaupun hanya sedikit-sedikit bicara, tapi 15 detik hanya waktunya, tapi insya Allah, masya Allah harus sudah sampai. Saya sampaikan dengan mengatakan kalau handphone ini, saya katakan handphone ini ibarat apa, pedang yang bermata dua, tajam sekali. Terserah mau digunakan kemana mata ini. Handphone ini terserah mau digunakan untuk apa, mau kebaikan atau keburukan. Berapa banyak orang dengan handphonenya malah jadi jauh dari Allah, ada nggak begitu? Berapa banyak orang gara-gara handphonenya suami istrinya diberantakan, ada nggak kira-kira? Berapa banyak orang jadi handphonenya jadi pandai bohong, ada? Ada. Tapi berapa banyak dengan handphonenya malah takarrub lebih dekat dengan Allah? Berapa banyak dengan handphone ini malah menjadikan mesra hubungan suami istri? Jujur saya tanya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Hati kita tanya, dengan adanya handphone banyak positifnya, banyak negatifnya untuk keluarga. Nah itu dia. Yang negatifnya nggak jawab kali. Yang positifnya positif. Kenapa? Iya. Sampai saya sampaikan punten di sini. Ya di sini, masya Allah, tidak perlu yang namanya handphone itu pakai apa namanya itu? Rokam siri itu apa namanya? Password. Biarkan suami kita tahu, biarkan istri kita tahu. Subhanallah. Kalau seandainya sudah pada tidak tahu, suami punya password, istri sudah punya password, jadi ada apa itu? Rahasia-rahasia, ada apa coba? Nggak usah pakai password-passwordan, udah nggak usah, biarin aja. Subhanallah, terbuka saja. Nah ini kadang-kadang menjadikan punten-punten titik daripada malapetaka yang ada. Bumi ini wal ardi wa ma tahaha, Allah hamparkan, tapi terkadang dihamparkannya oleh Allah Subhanahu wa taala bumi ini malah bukan menjadi satu hal yang positif buat manusia, malah apa? Malah keburukan. Naudzubillah. Coba masuk internet di rumah kita, internet banyak hal-hal yang bisa dibuka kan? Mau tausiah, mau ceramah, masya Allah sekarang di YouTube Rumil tuh banyak sekali tausiahnya. Banyak buka YouTube pengajiannya, apa YouTube apanya itu? Insya Allah. Kalau wajah-wajah ini wajah pengajian semuanya. Walaupun wajahnya bukan wajah YouTube. Iya, subhanallah. Tapi wajah pengajian. Yang penting ibu hadir, masya Allah, diam dan nyaman dan nikmat. Luar biasa. Karena bunda beda. Kalau ibu di pengajian, tenang hati ini. Tenang. Kenapa? Malaikat membentangkan sayapnya di atas kita. Melindungi kita semuanya. Masya Allah. Di masjid kalau ibu sudah masuk ke masjid, tenang hati ini. Ke pengajian, tenang hati ini. Saking tenangnya bisa tertidur di pengajian itu. Saking tenangnya. Kalau ada orang yang nggak bisa tidur tuh insomnia. Kalau ada orang, aduh saya nggak bisa tidur, gampang suruh ngaji. Insya Allah tidur. Apalagi kasih AC. Wah, makanya saya bilang, Mbak, kayaknya nggak usah pakai AC, dia makin nyenyak nanti. Tapi kenapa? Ya seperti itu. Ya di pengajian, di Jumatan, ibu lihat kalau Jumatan, cek, insya Allah tenang semuanya, nyenyak. Sampai dia yang kiri, yang kanan, tenang hatinya. Makanya kalau ada orang ngantuk, ibu husnudon, subhanallah tenang banget hatinya. Duduk aja bisa tidur, apalagi bener subhanallah, itu saking tenangnya hati ini. Kalau nggak tenang nggak bisa tidur. Makanya di pengajian itu bikin tenang hati. Makanya kalau ada sorry nggak bisa tidur nih semalam, gampang obatnya, datang ke pengajian, tidur insya Allah. Subhanallah. Tidak bunda, saya lanjutkan lagi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kenikmatan yang terkadang Allah berikan, malah kita tidak bisa menggunakan kebaikan tersebut. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi yang aku hamparkan. Untuk apa? Kemudahan kalian untuk mencari nafkah. Masya Allah. Kemudahan kita untuk beribadah. Tapi sangat disayangkan, malah banyak maksiat di atas bumi ini. Wal ardi wa ma tahaha. Dilanjutkan, wan nafsi wa ma sawwaha. Nafs demi jiwa wa ma sawwaha, ataupun kata-katanya punten, ada kata-kata wa fi anfusikum afala tubsirun. Mananya apakah di dalam dirimu, dalam penciptaanmu kamu tidak memperhatikan? Nafs itu adalah, para alim ulama dengan waktu yang sangat singkat karena saya ingin menghabiskan surat ini dalam satu pertemuan, nafs itu adalah jiwa ini semuanya, tubuh ini, badan ini. Kenapa? Manusia ini terdiri daripada badan dan ruh. Saya ulangi lagi.
Kita ini terdiri daripada badan dan ruh. Ketika badan dan ruh itu bersatu, dibilanglah nafas. Bisa dipahami ya? Kalau ruh itu belum masuk ke dalam badan, itu namanya ruh. Ruh. Dan tidak bisa dikatakan hamba Allah abdun. Subhanalladzi asra bi abdihi. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan tentang masalah apa ini ayat ini? Isra Mi'raj, benar. Subhanalladzi asra bi abdihi, hambanya. Kenapa? Karena hamba itu adalah satu jiwa. Bersatu antara apa? Antara ruh dan jasad. Kalau ruh belum masuk ke dalam jasad, namanya ruh, bukan nafs. Kalau badan belum ada ruhnya, itu mayit namanya. Bisa dipahami? Ada nggak di sini yang hanya ruhnya nggak ada jasad? Ada di sini? Nggak ada ya? Nggak ada? Oh nggak ada, di sini semua punya jasad. Ada nggak sekarang yang punya jasad tapi ruhnya lagi nggak ada? Nggak ada. Nah, karena jasad plus ruh sama dengan nafas. Bisa dipahami bunda? Ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Masya Allah, wahai jiwa yang selalu tenang. Kenapa? Ruhnya tenang, jasadnya pun tenang. Saya sampaikan bunda, lihat baik-baik. Saya ulangi, berarti di sini ini ada jasad dan ada ruh. Saya ulangi lagi, iya. Sedikit saya mau berdiri, pegel, duduk terus, iya. Saya ulangi lagi, iya. Jadi subhanallah, yang namanya di dalam jiwa ini ada jasad dan ada ruh. Ruh itu kapan? Ya ruh itu yang Allah ciptakan. Tanpa jasad, ruh namanya. Ada jasad tanpa ruh, apa namanya? Mayat. Ada ruh, ada jasad. Saya lanjutkan. Lihat-lihat. Kita ini di dunia, karena tidak bisa dipisahkan antara ruh dan jasad, mana yang lebih ibu pikirkan, besarkan? Ruh apa jasad? Jujur. Mana yang lebih dipikirkan? Kalau ada orang hidup demi jasad, hati-hati. Kalau sudah ditaruh di tanah, mati, hancur, habis. Tapi kalau mikirin ruh yang kita pegang, begitu jasad disimpan di bumi, ruh di atas. Bisa dipahami nggak ya? Ibu-ibu punten, jasad ini selalu di bawah. Iya, mana ada jasad terbang? Terbang, ya kecuali naik kapal segala untuk terbang. Tapi yang namanya jasad ini di sini. Tapi ketika ruh ini bisa Isra Mi'raj atau Mi'raj. Kenapa? Saat sholat. Bisa dipahami bunda? Ketika bunda saat ini di dunia lebih mementingkan jasad, hati-hati. Jasad ini habis nanti. Jasad ini nanti akan hancur. Tapi kalau ruh tidak akan pernah hancur. Maka punten, saum ini hakikatnya jasadnya ditekan, ruhnya diangkat. Bisa dipahami nggak bunda? Sekarang ini jasad ini ketika puasa ditekan. Haus, tahan. Lapar, tahan. Masya Allah, tekan, tekan. Begitu ditekan jasad, rohnya melambung ke atas. Lebih takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba aja, kalau sekarang lagi saum ini, Masya Allah, lagi saum ini, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, lebih menjaga dari apa yang biasa dilakukan. Mungkin, subhanallah. Misalnya dengan mengatakan, biasanya jalan-jalan ke sana kemari, panas-panasan, sana sini. Ketika saum, enggak, saya di rumah aja. Jasadnya. Kenapa? Lelah, capek. Lalu akhirnya apa? Sadar, saya baca Quran aja. Untuk apa? Lebih manfaat, lebih banyak pahalanya. Maka jasad saat ini ditekan, tapi ruhnya naik. Bunda yang sekarang ini mengkonsentrasikan dirinya untuk ruh, Masya Allah itu akan abadi. Tapi yang konsentrasi terhadap jasad di muka bumi ini, habis. Punten, jasad perlu rumah? Perlu rumah. Ya, ruh perlu rumah? Perlu rumah. Rumahnya apa? Pasti. Tapi punten, ketenangan itu karena jasad apa hatinya? Ruhnya yang tenang. Ruh. Kadang-kadang ada orang yang sakit, tapi kalau ruhnya tenang, tenang. Berarti rumahnya ruh itu hakikatnya berada dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala bunda. Saya sampaikan, pegang baik-baik, mungkin pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan. Sebentar lagi kita akan baca. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa yang aku ciptakan dan aku berikan perlengkapannya. Jiwa ini. Lihat, jasad Allah kasih perlengkapannya tidak? Jasad yang Allah ciptakan, Allah kasih perlengkapannya? Mata kita, hidung kita, yang tidak nampak, jantung kita, paru-paru kita, usus kita, perlengkapannya, Masya Allah.
tangan kita, kaki kita, telinga, semua perlengkapannya. Dan bukan hanya perlengkapan yang ada, tapi ada yang apa namanya, begini Bunda, lihat. Ibu punya mata sekarang kan? Alhamdulillah. Terus punya mata dan bisa melihat. Setelah itu ada yang bisa dilihat lagi. Itu 3 tuh. Punya barangnya, berfungsi dan bisa dimanfaatkan. Itu namanya sawaha. Bisa dipahami nih? Ibu punya telinga, bisa mendengar, bisa mendengar. Ada yang bisa didengar? Ada. Itu sawaha. Itu namanya. Punten. Iya. Sekarang demi gizi, demi tubuh ini, ibu punya duit, bisa berlaku. Ada yang bisa dibeli? Sawaha. Itu bisanya. Bisa dipahami nggak ini? Kalau nggak bisa dipahami, angkat tangan. Saya ulangi dari mulai datang nanti. Kelamaan. Sawaha, lihat. Ibu punya telinga, alhamdulillah. 1, bisa mendengar, alhamdulillah. 2, ada yang didengar, alhamdulillah. 3, itu sawaha. Ibu punya mata, alhamdulillah. Bisa berfungsi melihat, bisa. Ada yang dilihat, ada sawaha. Bisa dipahami nih? Bayangkan, ibu punya mata, punya. Bisa lihat, cuma nggak ada yang bisa dilihat. Kira-kira apa? Itu bukan sawaha. Ibu sekarang punya duit banyak. Berlaku duit itu. Begitu datang, nggak ada yang bisa dibeli. Begitu datang, ke mall, masuk. Belum jual apa-apa, mallnya baru buka besok. Sekarang apa? Nggak ada barangnya. Berlaku duit itu? Nggak berlaku. Ibu punya duit, subhanallah. Begitu masuk, ternyata banyak yang dijual. Ternyata duit monopoli. Bisa berlaku. Tahu duit monopoli? Itu duit-duitan itu. Saya lagi kecil itu beli monopoli, subhanallah. Nggak bisa dijual. Kenapa? Ya duit-duitan. Subhanallah. Ibu sekarang barang ada, bisa dijual. Tidak ada duit juga tidak bisa. Punya duit tidak berlaku juga tidak bisa. Makanya kalau sawaha untuk batin saja, untuk lahir saja. Lihat, berfungsi ini untuk mengunyah gigi. Punya gigi? Punya. Berfungsi untuk ngunyah? Berfungsi. Ada yang dikunyah? Ada. Masuk dalam perut ini, masya Allah. Di sini ada yang namanya usus ataupun ada untuk memproses apa? Makanan. Bisa bergerak, bisa. Atau bisa berfungsi, berfungsi. Sekarang ada yang diolahnya, ada sawaha. Itu namanya sawaha. Bisa dipahami Bunda ya? Wa nafsu wa ma sawaha. Lahir dan batin. Punten, Allah kasih lahir kita. Ruh, kasih ruh. Kasih ruh. Begitu Allah kasih ruh, Allah juga kasih apa? Quran. Itu makanan ruh kita. Allah kasih apa? Hadis. Allah kasih apa lagi? Allah kasih para nabi dan para rasul untuk membimbingnya. Sawaha. Masya Allah. Allah lengkapi hidup kita ini lahir batin Bunda. Punya hati? Punya. Ditanamkan rasa cinta. Ada yang dicintai, ada yang dicintai. Masya Allah. Punya hati, tapi punten, nggak punya rasa cinta. Jadi apa jadinya? Punya hati, rasa cinta ada, nggak ada yang mau dicintai, repot juga. Subhanallah. Begitu. Jadi hati kita punya, lalu dalam hati ini ada rasa cinta dan mencintai dan dicintai, itu adalah sawaha. Masya Allah. Hebat nggak penciptaan Allah ini? Allah wa nafsi wa ma sawaha wa nafsi wa ma sawaha. Dan demi jiwa yang aku berikan perlengkapannya lahir dan batin. Lihat, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tahu ilham? Pernah dengar nggak ilham? Ilham. Ilhamuddin Harmain. Siapa itu? Pemain sepak bola U23, bagian sayap kiri. Iya, sayap kanan juga bisa. Iya. Apal orang itu timnas. Saya lanjutkan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apa dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha? Ilham, Bunda, ilham. Para alim ulama mengatakan husulul ilm min ghairi juhdin. Artinya apa? Mendapat ilmu tanpa capek. Itu ilham. Misalnya gini. Ibu masak gitu ya. Ini kayaknya kurang ini nih. Tiba-tiba, pakai ini aja ini. Ternyata enak. Ini contoh masak saja. Mendapatkan ilmu tanpa capek, itu perkataan disampaikan para alim ulama bahwa dalam ilham itu adalah husulul ilmu min ghairi juhdin. Ini disampaikan oleh Syekh Singgiti. Ilham itu mendapatkan sesuatu tanpa ada capek, itu ilham. Punten, saya lanjutkan. Fa'alham itu ilham. Pernah dengar taufik? Taufik, pernah dengar taufik? Apa taufik?
suami saya itu katanya Taufik Hidayat. Bukan, bahasa Arab ini. Taufik. Taufik itu artinya adalah keinginan ibu sesuai dengan apa yang Allah inginkan, itu taufik. Ibu ingin datang ke pengajian, Allah menginginkan nggak kita berilmu? Nah, ketemu apa yang ibu inginkan dengan apa yang Allah inginkan, jumpa, itu taufik namanya, muwafaqah. Apa yang ibu inginkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, itu namanya taufik. Makanya kalau ibu misalnya mengatakan, saya mau bisnis dulu di sana di pasar, kita kata bit taufik. Semoga apa yang kau inginkan ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Bisa dipahami ya? Saya mau ngaji dulu berangkat bit taufik. Itu adalah kata-kata doa. Bit taufik. Bit taufik misalnya kan. Tapi kalau bit taufik, taufik yang mana? Karena nggak tahu. Itu bahasa Arab bit taufik. Bisa dipahami nih, itu taufik. Saya lanjutkan. Ilham. Saya ulangi, fa'alhamaha fujur. Apa fujur? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Artinya Allah berikan apa? Ilham ataupun jalan ataupun keinginan untuk berbuat maksiat dan untuk berbuat takwa ataupun berbuat baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Saya ulangi nih Bunda. Berarti saya sampaikan di sini, berarti melalui ayat ini tanpa ada iblis, tanpa ada setan, manusia ini sudah cenderung berbuat salah. Bisa dipahami nggak Bunda? Saya ulangi lagi. Melihat ayat ini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maknanya, simpan baik-baik. Tanpa ada iblis, tanpa ada setan, manusia ini cenderung berbuat salah, maksiat. Cenderung berbuat maksiat. Loh, jadi manusia ini kalau nggak ada setan, nggak ada iblis, tetap maksiat, cenderung berbuat maksiat. Simpan kata-kata ini baik-baik untuk Bunda semuanya. Jangan dilupakan di pertemuan awal Ramadan ini. Pernah mendengar nggak yang namanya iblis itu diikat di bulan Ramadan? Setan diikat. Tapi masih ada maksiat nggak? Masih. Kok bisa ya? Kenapa? Karena dia punya hawa nafsunya. Hawa nafsunya yang cenderung berbuat salah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Masa iya? Iya. Punten, setiap makhluk yang punya hawa nafsu itu cenderung berbuat salah? Iya. Bukan cenderung berbuat baik Bunda. Saya ulangi lagi. Jadi manusia itu cenderung berbuat salah? Iya. Bukan cenderung berbuat baik? Tidak. Punten, jangan dulu protes. Ini matanya udah, masa sih? Tenang dulu. Iya. Tenang dulu. Iya. Manusia ini bukan cenderung berbuat baik, tapi cenderung berbuat salah. Kenapa? Punten, mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bunda semuanya. Manusia cenderung berbuat salah, iya. Bukan cenderung berbuat baik, iya. Apalagi ada setan, tidak ada setan, demikian. Karena punya hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini cenderung untuk berbuat salah. Contoh, saya kasih contoh, 2 menit saja contohnya. Iya. Dulu ketika Allah ciptakan pertama malaikat, setelah Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan iblis. Terlalu cepat nggak saya bicara? Iya. Ternyata saum nggak saum begini aja gaya bicara saya. Ya subhanallah. Ulangi lagi, iya, dengan menyebutkan subhanallah pertama yang Allah ciptakan apa? Malaikat. Setelah itu Allah ciptakan iblis. Setelah itu Allah ciptakan jin. 1000 tahun setelah jin diciptakan, baru Allah ciptakan manusia. Dipahami ya? Begitu Allah ciptakan jin, kata Allah, jin, kalian tinggal di bumi ini ya. Untuk apa ya Allah? Atur bumi ini. Maksudnya, kamu jadi khalifah di bumi ini, wahai jin. Jadi bumi yang kita tinggal sekarang ini, khalifah pertamanya, pimpinan pertamanya adalah jin. Tapi Bunda, ini jin nggak beres, berantakan, saling membunuh, saling perang, saling fitnah, saling tuding, pokoknya wah hancur bumi ini. 1000 tahun dia tinggal di bumi ini. Allah katakan, wahai malaikat, usir nih jin ini. Kenapa? Nggak beres jadi khalifah. Usir kemana? Pokoknya usir deh, jangan jadi khalifah lagi. Baik, langsung jin menyerah kepada para malaikat. Lalu kata jin, kenapa kami diusir dari bumi ini? Karena kamu ini tidak beres ngatur bumi, malah kalian berantem, malah kalian ini perang, malah kalian saling memfitnah, malah kalian ini saling menuding. Jadi mulai hari ini kamu tidak khalifah lagi. Akhirnya
Jin tidak lagi jadi khalifah dan Allah ciptakan Adam jadi khalifah di mana? Di bumi. Pertanyaan saya, jin berantem, jin perang, pertanyaan besar, siapa yang goda jin ya? Siapa? Hawa nafsunya. Hawa nafsunya yang membuat dia seperti itu. Jadi hawa nafsu cenderung melakukan itu. Ibu-ibu punten, tanpa ada jin aja, tanpa ada jin saja, punten, maksud saya tanpa ada iblis, tanpa ada setan, subuh males nggak? Males. Apalagi ada iblis, makin dikipas-kipasi, makin marah. Tadinya nggak mau marah, cuma dikipas-kipasi jadi marah. Iya, subhanallah punten. Saya selalu perumpamakan hawa nafsu yang ada di dalam jiwa ini seperti bara api yang ada di tukang sate atau tukang pandai besi. Iya, ada kan ada besinya kan? Kalau dibiarin tetap aja, tapi panas. Tapi kalau pakai angin, boom, apa yang terjadi? Api menyala. Iya, gara-gara apa? Dikipasi. Tadinya sih kita mau marah sederhana, cuma datang setan, kiprik, boom, meledak-ledak. Maka dikatakan fa'alhama fujuroha. Fujur itu artinya meledak. Meledak. Gini bunda lihat. Di pertemuan lalu saya sampaikan takwa. Takwa itu perisai. Ingat ya. Ibu kalau bawa galon, tahu galon? Kasih air galon 5 liter. Iya. Galon 5 liter. Dikasih air. Tutup. Kalau galon ini tidak bocor, keluar nggak air itu? Itu adalah air terjaga. Punten bahasanya sebetulnya tidak pas ya, tapi saya akan bahasakan lebih mudah untuk bunda. Ini air tidak bocor dari galon karena tertakwa, terjaga. Punten ya, terjaga dengan apa? Dengan galon. Tapi begitu galon ini pecah, meledak, kira-kira airnya kemana? Berantakan. Boom, hancur. Nah, dalam bahasa Arab itu namanya infijar. Fujur artinya adalah meledaknya hawa nafsu sudah tidak tertutup lagi. Bisa dipahami nih. Yang seharusnya Islam ini berada di dalam koridor ataupun dalam ikatan. Haram, halal, syubhat, makruh terikat. Tapi begitu dia ini diilhami dengan fujur, meledak, bocor dari tempat itu. Bisa dipahami bunda? Subhanallah, itu namanya fujur. Fa'alhamaha fujuroha. Manusia ini cenderung berbuat salah. Fa'alhama fujuroha wa taqwaha. Juga ada ketakwaannya. Saya ulangi lagi. Berarti melihat dari ayat ini, pertama kali aslinya manusia itu cenderung berbuat salah. Cenderung berbuat salah. Aduh, jadi kita ini cenderung berbuat salah. Iya. Pertanyaan bunda, gimana hati kita ini biar tidak cenderung berbuat salah ya? Agar selalu apa? Tak lurus ya. Jawabannya adalah ibadah. Gimana cara ibadah ya? Diajarkan oleh Rasulullah, oleh para nabi, agar kita bisa takwa. Makanya kalau kita sudah belajar syiar dan syariat Islam yang benar, berarti langsung alhamaha taqwaha. Takwanya yang kokoh, takwanya yang kuat bunda. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Manusia ini cenderung untuk berbuat salah. Ya, tapi karena engkau selalu cenderung berbuat salah, nggak usah khawatir. Ini dalam bahasanya, aku kirimkan para nabi dan para rasul, dan aku tinggalkan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar hati ini cenderung berbuat kebaikan. Ibu, hawa nafsu itu seperti ibu ngurus anak. Kalau ibu didik anak itu menjadi anak soleh, maka akan jadi soleh. Tapi kalau anak ibu dididik menjadi anak tidak benar, insya Allah jadi tidak benar. Kalau terbiasa berbuat maksiat, maka dia berbuat maksiat itu sudah gampang. Tapi kalau terbiasa berbuat baik, maka dia akan selalu berbuat baik. Gimana sih anak? Kalau anak itu sejak kecil dibiasakan sholat subuh, insya Allah dia sholat subuh terus. Tapi kalau anak itu dibiarkan nggak sholat subuh, nggak sholat duhur, nggak sholat asar, makin lama makin apa? Susah. Maka bunda nih sekarang ibu punya hati ataupun bunda punya hawa nafsu, silahkan hawa nafsu yang ibu punya, saya ulangi lagi, silahkan hawa nafsu yang ibu punya untuk dia apa? Dididik, terbiasa menjadi soleh, masya Allah.
Ini kalau hawa nafsunya terdidik menjadi hawa nafsu soleh, dimanapun tinggal tetap cari majelis taklim. Majelis taklim, gak musim-musiman. Ada yang ngaji? Nggak ada. Udah dah, saya juga nggak ngaji. Itu tuh. Iya. Di Rumil ada ngaji? Ada. Ya udah saya ngaji. Sekarang nggak ada yang ngaji. Kenapa? Sepi. Udah saya juga nggak ngaji. Nah itu tuh. Kalau taqwaha ngaji. Saya dipahami nih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Saya lanjutkan sedikit lagi. Subhanallah. Maka siapkan lanjutnya. Ini adalah terpenting dari semua sumpah yang ada. Sumpah yang tadi Allah katakan qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Mananya telah sukses, telah berhasil menjadi ahli sorga. Siapa? Man zakkaha. Siapa saja yang telah membersihkan dirinya dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat-lihat. Orang yang membersihkan dirinya adalah orang yang taat kepada Allah. Orang yang mengotori dirinya adalah orang yang tidak taat kepada Allah. Bisa dipahami? Saat ibu tidak taat, berarti ibu telah mengotori siapa? Mengotori agama kita, mengotori kita, dan mengotori yang telah menciptakan kita. Na'udzubillah. Qad aflaha man zakkaha. Siapapun di antara kita ingin sukses berhasil, sucikan nama Allah. Dengan cara apa? Ketaatan kepada Allah. Allah itu menjadi suci, bersih karena zikir kita dan karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakkaha. Kita saum untuk membersihkan diri kita. Kenapa? Dengan cara taat kepada Allah. Allahu Akbar. Jadi, membersihkan kita, membersihkan jiwa ini dengan cara apa? Dengan cara apa? Taat pada Allah. Mengotori diri kita dengan cara maksiat. Saat kita maksiat, kotor. Saat kita berbuat baik, itu adalah mensucikan. Makanya qad aflaha man zakkaha, telah membersihkan dirinya saat dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khaba man dassaha. Apa artinya wa qad khaba? Kenapa? Iya, wa qad khaba man dassaha artinya adalah telah hina. Ya, telah hina, telah hancur mandassaha, siapapun yang telah menginjakan ataupun telah mengotorinya, telah menutupi kebenaran itu. Sekarang begini, kalau misalnya ibu punya uang logam, kan nampak ya, disimpan di padang pasir aja masih kelihatan nampak. Tapi kalau ibu injak, kelihatan nggak itu? Sama telah menyembunyikan uang logam itu, maknanya telah tidak mengikuti kebenaran yang ada. Maknanya ketika waqad khaba man dassaha, telah hancur, telah binasa bagi yang tidak taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Waqad khaba man dassaha. Mengerikan sekali. Iya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah hancur, telah binasa bagi orang yang telah berbuat maksiat. Apa saja? Dilanjutkan contoh yang ada. Ini ikhtitam daripada ayat ini. Tapi mungkin kalau ada ditanyakan nanti insyaallah silakan. Saya sampaikan kadzabat Tsamud bi taqwaha. Saya lanjutkan. Idzim ba'atsa ashqaha. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Saya sampaikan Bunda. Subhanallah. Iya. Kalau qad aflaha man zakkaha, telah sukses, telah berhasil bagi orang yang telah mensucikan dirinya. Hatinya. Lihat, kata-kata sangat baik sekali. Simpan baik-baik kata-kata ini. Kebersihan hati Bunda menggambarkan wajah Bunda kelak di akhirat. Masya Allah. Bagus buat status Ramadannya. Iya. Kebersihan hati kita, gambaran kebersihan wajah kita di akhirat. Masya Allah. Benar. Kalau hatinya bersih, wajahnya bersih Bunda. Tapi kalau hatinya kusam, wajahnya kusam. Jadi kalau ibu berapa kali bolak-balik ke salon, bolak-balik ke dokter kulit, tapi kalau hatinya kumal, hatinya jelek, hatinya kotor, nggak pernah cerah wajahnya. Ibu sehebat apapun kulitnya halus segala macam, tapi datang ke sini manyun aja. Begitu masuk, ibu senang nggak kira-kira?
Tapi wajahnya Masya Allah selalu senyum, 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 indah sekali. Punten-punten, lihat nenek-nenek saja kalau senyum senang. Iya, tapi kalau secantik apapun, Masya Allah, cantiknya luar biasa. Tapi kalau manyun terus, nggak senang. Subhanallah. Saya dipahami ini ya. Makanya saya akan ada kata-kata kutip sebentar, saya lanjutkan. Ibu pernah mendengar nggak di mana-mana kalau Ramadan bilang ahlan wa sahlan ya Ramadan, pernah dengar nggak? Ada lagi spanduk marhaban ya Ramadan, pernah nggak tuh? Apa artinya ahlan wa sahlan? Selamat datang. Kalau marhaban? Selamat datang juga. Kumaha itu teh? Subhanallah. Lihat Bunda, agar ibu tahu nih biar enak. Yang bikin spanduk, yang bikin tulisan kasih tahu artinya. Sekarang ini kasih tahu. Iya, kalau sudah dikasih tahu sama saya. Lihat, ahlan wa sahlan. Ahlun itu artinya keluarga. Ahli, ahlun itu keluarga. Ahlun itu keluarga. Misalnya dengan mengatakan ini ahli saya, mananya ini keluarga darah daging saya. Ahlun. Ahlun itu artinya keluarga. Ya. Sahlun itu artinya apa? Sahlun itu artinya mudah. Pernah sahal? Saya selalu mukaddimah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Iya, kan kita selalu dengar setiap Kamis paling tidak ya, walaupun ibu nggak tahu nih artinya apa nih. Abi makai sahal artinya apa? Sahal itu mudah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan di muka bumi ini kecuali jika Engkau telah mengatakan mudah urusan itu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan Engkau yang telah menciptakan kesedihan, tapi kesedihan pun tidak akan pernah terjadi jika Engkau mengatakan ganti sedihnya dengan kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Subhanallah. Punten, saya lanjutkan. Ahlun artinya apa? Keluarga. Sahlun artinya apa? Mudah. Maksudnya apa sih? Keluarga mudah apa? Lihat makna bahasa Arab. Ahlun artinya engkau bagaikan keluargaku yang selalu aku rindukan. Sahlun, silahkan datang kepadaku dengan mudah, kapanpun, jam berapapun, pintu selalu terbuka. Engkau mudah datang ke rumahku karena engkau keluarga yang dirindukan. Bisa dipahami? Makanya kalau ada teman datang, saya mau datang ke rumahmu ya, ahlan wa sahlan. Bukan selamat datang, enak banget. Selamat datang, ahlan wa sahlan lebih dahsyat daripada selamat datang. Ahlan wa sahlan artinya engkau bagaikan keluargaku yang selalu aku rindukan dan silakan masuk dengan mudah ke tempatku tanpa melihat waktu dan tempat. Silahkan karena engkau keluargaku, mudah engkau masuk dalam jiwaku. Bisa dipahami nih? Maka ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ya Ramadan, engkau adalah keluargaku yang selalu aku nanti-nantikan. Silakan masuk dengan mudah ke jiwaku ini karena aku selalu merindukanmu. Masya Allah. Ganti ahlan wa sahlan ya Ramadan, tahu artinya sekarang. Bisa dipahami nih? Oh gitu, ahlan wa sahlan. Iya. Jadi kalau ada teman ini sekarang, saya mau berbuka di rumahmu kamu ya. Ibu jawab, ahlan wa sahlan. Masya Allah. Iya. Apa saya datang ke rumahmu? Ahlan wa sahlan. Jadi bilang apa artinya? Terangkan. Nanti ibu akan senang sekali. Oh, kok tahu? Kan baru dapat dari Rumil tadi. Ahlan wa sahlan. Insya Allah semua yang naruh sepanduk itu kalau ibu tanya ngabige, subhanallah. Ngabige itu apa ya? Nggak mudeng gitu. Iya. Jadi ini artinya ahlan wa sahlan apa? Selamat datang. Nah, subhanallah. Kasih tahu ahlan itu apa, sahlan itu apa. Selanjutnya marhaban. Tahu apa marhaban artinya? Apa artinya marhaban? Selamat datang juga. Lihat marhaban, marhaban, marhaban. Lihat marhaban. Ibu, ada kata-kata yang sangat indah berkaitan dengan kata-kata marhaban, tapi walaupun tidak terucap marhaban, maknanya di dalam. Sebetulnya ibu harus tahu tentang masalah taubat, baru paham ayat ini dalam surah taubat. Lihat-lihat, tapi saya sampaikan singkat, karena penting. Ya, dulu di zaman Rasulullah ada 3 orang yang tidak taat kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah katakan, tunggu karena kalian telah berbuat salah, ampunan tunggu datang dari Allah. Kalau Allah sudah mengampuni kalian, kalian bebas. Maka orang ini sebelum mendapat ampunan, merasa sempit hidupnya di Madinah.
Al-Quran. Wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Rahubat itu dekat dengan marhaban, rahubat. Wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi. Dan lanjutkan. Saya ulangi lagi Bunda, punten. Kalau ada orang berbuat salah, berbuat maksiat, nggak benar orang itu. Dunia seluas apapun terasa sempit. Karena apa? Karena apa? Berbuat salah. Nggak usah jauh-jauh. Ibu hidup di komplek. Tapi di komplek itu misalnya ibu itu telah berbuat salah kepada satu komplek itu. Kira-kira hidup di komplek terasa lega apa terasa sempit? Kenapa? Walaupun kompleknya gede, sempit. Sekarang itulah dosa. Dosa itu membuat hidup ini menjadi sempit. Apapun yang tadinya baik jadi tidak baik. Kenapa? Gara-gara dosa. Bisa dipahami ya? Nah, saya ulangi lagi. Itu rahubat, itu menyempit artinya. Apapun yang fasilitas teman untuk diajak ngobrol tidak bisa digunakan. Karena apa? Salah. Iya. Apapun rahubat. Saya ulangi lagi. Marhaban artinya adalah marhaban, gitu kan? Artinya adalah bukan selamat datang, tapi apa? Marhaban artinya dengan mengatakan engkau datang kepadaku, silahkan fasilitas apa yang ada di diriku, jika kau suka ambil, dan aku akan berikan apa yang aku punya untukmu. Marhaban. Bisa dipahami artinya? Marhaban. Iya, tapi harus dibayar kalau di toko mah. Subhanallah. Ya, marhaban. Kenapa? Apa yang kamu suka silakan ambil, tapi bayar. Dan apa yang aku punya yang terbaik aku akan perlihatkan kepada Anda. Itu marhaba. Bisa dipahami ya? Marhaban itu artinya demikian, Bunda. Ini bumi Allah ciptakan, ya kan? Fasilitasnya ada nggak? Ada. Sekarang kita boleh menggunakan fasilitas apa yang ada di bumi? Boleh. Marhaban. Silahkan Anda pakai, digunakan di tempat ini. Kenapa? Apapun yang aku punya, kata Allah, silahkan kau gunakan. Subhanallah. Ketika kita katakan marhaban, artinya adalah, punten, engkau datang ke tempatku, apapun yang aku punya, aku serahkan untukmu. Dan apapun yang kau suka, akan aku berikan kepadamu. Itu marhaban. Makanya ketika diucapkan, marhaban ya Ramadan, artinya apa? Apapun yang aku punya, aku akan berikan untukmu, hai Ramadan. Salatku, puasaku, laparku, ngantukku, mataku, hatiku, semuanya diserahkan kepada siapa? Ramadan. Itu namanya apa? Marhaban. Masya Allah, bisa dipahami ya? Jadi kalau misalnya ada tamu, saya mau datang ke rumah kamu, ahlan wa sahlan. Begitu sudah ada di depan mata, marhaban. Bisa dipahami? Marhaban, ayo, aku punya apa? Tinggal minta padaku. Aku akan kasih apa yang aku punya, itu namanya marhaban. Tapi kalau marhaban, air aja nggak dikasih, bukan marhaban. Marhaban nggak dikasih duduk, bukan marhaban. Marhaban tapi dicuekin, bukan marhaban. Jadi marhaban itu keluar dari hati kita dan apa yang diinginkan dikasihkan, itu marhaban. Lihat di sini, kadzabat samudu bitaqwaha. Lihat ini, saya ulangi lagi. Jadi kebaikan hati, ketenangan hati itu mencerminkan kelak wajah di mana? Di surga. Ibu, di akhirat wajah kita itu 4 macam. Yang baik-baik 4 macam, iya, atau 4 gaya, ataupun namanya 4 wajah. Yang pertama, ketika ibu menerima amal soleh di tangan kanan, Masya Allah, ibu-ibu rumil ini insya Allah begitu dibagi kitab catatan oleh Allah, diterima dengan tangan kanan. Amin. Begitu ibu menerima dengan tangan kanan, wajah ibu putih bersih, Masya Allah. Begitu ibu baca amalan soleh, begitu ibu baca, aduh, sholat, puasa, haji, zakat, sedekah, silaturahim, semua amal baik, wajahnya berubah menjadi apa? Dengan mengatakan baydaul asfar atau abyadul asfar, jadi putih kekuning-kuningan. Jadi kalau orang sudah terlalu putih, ditambah putih lagi, wajahnya agak kuning-kuning. Subhanallah. Seperti itu. Itu wajah ketika kita sudah baca catatan. Masya Allah. Lihat wajahnya nanti. Bukan kayak tipes, tapi apa? Wajah yang bercahaya, Masya Allah. Iya. Jadi ulangi lagi ya. Pertama putih. Yang kedua wajah itu Masya Allah agak kekuning-kuningan saking gembiranya. Subhanallah.
Itu dalam beberapa hadis. Selanjutnya, begitu masuk surga, itu adalah naimah, wajah yang penuh dengan bahagia, nggak tahu gambarannya seperti apa. Mungkin berseri-seri dibilangnya, naimah. Selanjutnya, ketika sudah melihat Allah Subhanahu wa taala, punten, ketika naimah, wujuhu yauma idzin naimah. Adakah dalam Al-Qur'an kan? Lisa'yiha radiyah, naimah wajahnya. Tapi kalau setelah melihat Allah Subhanahu wa taala, wajah ini menjadi wajah nadhirah. Wujuhu yauma punten ila rabbiha nadhirah. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nadhirah itu adalah pantulan cahaya dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu pernah punya tasbih atau dari fosfor apa ya? Ya kalau kena cahaya, nanti begitu dimatiin masih ada kelihatan cahayanya. Seperti itu. Begitu cahaya kelihatan ada cahayanya. Subhanallah. Nah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Seperti itu. Wajah kita kalau sudah melihat Allah Subhanahu wa taala, cahaya itu nempel di wajah kita ini. Itu kalau sudah melihat Allah. Saya ulangi lagi. Di sorga nanti wajah kita berapa? Tingkatan 4. 1 ketika bawa kitab itu kuning, putih. Setelah baca saking gembiranya agak kekuning-kuningan. Lalu setelah melihat apa? Masuk surga berseri-seri. Setelah itu melihat Allah Subhanahu wa bersinar. Masya Allah. Ini wajah kita. Kalau sekarang masih wajah apa? Kulehe. Enggak kulehe. Bagus. Wajah berseri-seri. Masya Allah. Kenapa? Menggambarkan di mana tadi? Hatinya. Hati, ketenangan hati, keputihan, kebersihan hati menggambarkan wajah bunda kelak di surga. Subhanallah. Saya lanjutkan. Ikhtitamnya. Kadzabat Samud bitaqwaha. Lihat telah berdusta kaum Samud. Ini adalah kaum Nabi Allah Saleh alaihissalam, ya, karena kesombongannya, karena mendasaha, tadi menginjak kebenaran itu sehingga tidak nampak. Idzim ba'atsa ashqaha faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Sampai di situ dulu. Gini Bunda. Kaum Nabi Saleh, Samud berbicara, "Hei Saleh, aku nggak bakalan beriman ya kepada kamu kecuali apa? Kalau kita kan, kalau di zaman Nabi Muhammad yang dibanggakannya itu adalah syair. Makanya Allah turunkan Quran. Di zaman Nabi Musa yang dibanggakan itu apa? Penyihir. Maka apa mukjizatnya? Seperti itu. Untuk mengalahkan sihir, tongkat jadi ular, keluar cahaya gitu kan. Laut menjadi jalan, seperti itu. Kalau di zaman Nabi Isa itu adalah tabib, pengobatan. Maka Isa alaihissalam demikian. Kalau di zaman Nabi Saleh itu adalah hobinya unta. Kalau zaman sekarang hobinya apa? Batu cincin. Iya. Di mana-mana itu akik, subhanallah, luar biasa. Tadi serba salah ya. Saya sebetulnya hobi, saya suka gitu. Dari dulu dari SMP suka. Cuma begitu lagi musim kayaknya dibilang ikut-ikutan zaman. Dibilang mana? Tapi begitu dikasih sama beberapa kawan, beberapa sahabat nggak dipakai juga nggak enak. Ya, jadi beberapa waktu kalau udah dipakai berarti kalau mau jumpa pakai, kalau mau jumpa pakai gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau pernah suatu saat lagi ngaji, selesai pengajian, Anda bertanya, nanti aja saya Abi tanyanya, ya sudah. Begitu turun nanya, itu akik apa? La haula wala quwata illa billah. Yang nanya pelajar itu akik apa? Jadi saya jadi kurang apa ya, bukan tidak suka karena itu bagian daripada istilahnya karena Rasulullah menggunakannya, maka beberapa ulama mengatakan sunnah, tapi tidak boleh di tangan kanan ini loh. Jadi kalau suami ibu pakai, Pak copotin Pak, jangan di sini Pak. Tapi di mana? Di sini kalau nggak di sini. Antara di sini kalau nggak di sini. Beberapa riwayat Rasulullah menggunakannya banyaknya di sini, tapi di sini nggak apa-apa. Di sini atau di sini, tapi di sini tidak. Tapi sampai sekarang, subhanallah, ada panjang begini. Ada satpam nggak usah dikasih tahu di perumahannya. Saya tanya, Pak itu sebelah mana ya? Masya Allah, sebelah sana itu lima-limanya. Waduh, subhanallah. Bahkan tukang karcis aja sekarang dilihat. Tukang karcis yang mau ke mana, ke parkiran gitu. Itu ini sambil dilihat itu. Saya langsung, cincinnya bagus Pak. Langsung jawab, 500.000 mau nggak? Sambil jualan juga mungkin. Iya. Tapi itu lagi musimnya. Ya di zaman itu musimnya adalah unta. Orang berbangga-bangga dengan unta. Maka hai Soleh, aku nggak bakal beriman ya. Sebelum apa kata Nabi Saleh? Nih. Apa namanya? Anggaplah ini gunung, ya, bebatuan seperti ini. Ini anggaplah gunung. Sebelum dari bukit ini keluar unta. Keluar unta yang gagah, unta yang tinggi, dan lihat
Sebelum keluar dari tempat ini unta ya. Nabi Soleh, oh gitu ya. Nyeletuk lagi. Untanya lagi hamil ya. 10 bulan. Nyeletuk lagi. Nanti lahir di depan kita untanya. Nyeletuk. Jadi itu, orang itu tidak dalam satu ide. Tapi apa? Banyak ide. Contoh-contoh, saya ulangi lagi nih. Serius. Kalau saya berdiri itu serius ya. Tadi juga serius sebetulnya ya. Cuma kalau untuk ini harus lebih diperhatikan lagi. Misalnya ini bukit. Kata orang kafir, "Hei Soleh, aku nggak beriman ya sebelum keluar unta dari sini nih." Oh gitu ya. Satu orang nyeletuk, untanya hamil ya. Nyeletuk lagi, hamilnya 10 bulan ya. Untanya lahir di depan kita ya. Anaknya mirip sama induknya. Jadi berapa ide tuh? Banyak kan? Minta itu, minta ini. Baik. Kata Nabi Soleh. Sujud, sholat 2 rakaat, beberapa riwayat. Entah seperti apa sholatnya, namun sholatlah. Atau doa pada Allah. Diam, terbelah. Subhanallah. Terbelah keluar unta. Yang subhanallah, untanya itu luar biasa. Bagus, bersih. Setelah itu apa? Langsung dalam keadaan hamil dan melahirkan di situ. Subhanallah. Terlahir di situ dan semua bengong demikian. Maka saat itu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Allah katakan, nah kata Allah, ini adalah untanya Allah, bukan punya saya. Kata siapa? Nabi Nuh. Ini bukan punya saya, ini punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan unta itu luar biasa. Lihat, unta ini setiap hari dia datang ke sungai. Sungai itu kan di bawah. Unta ini datang ke mana? Nabi Soleh. Masa sih? Oh iyalah, salah sedikit ya. Salah sedikit tapi fatal ya. Nabi Soleh, tapi di awal-awal saya Nabi Soleh nyebutnya ya. Iya, cuma sedikit bahasa salah, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa kalau dimaafkan. Iya. Nggak puasa juga sering salah saya. Nabi Nuh alaihissalam. Iya. Punten, Nabi Nuh alaihissalam itu yang punya ini kapal. Itu maksud saya. Nah, kalau yang sekarang lagi cerita itu adalah Nabi Soleh. Masya Allah. Saya kira Ibu Rumil ini udah pada ngantuk, ternyata masih konsentrasi. Hanya ngecek aja. Bismillah, iya. Jadi lupa nih. Nabi unta lagi. Nabi Soleh alaihissalam. Punten, iya. Nabi Soleh alaihissalam keluar untanya. Setelah itu lahir. Di depannya, anaknya mirip dengan induknya. Masya Allah, orang bengong semuanya. Kata Nabi Soleh, ini adalah untanya Allah. Tolong jaga oleh kalian. Dan bisa memberikan manfaat. Apa manfaatnya? Ini untanya, kalau pagi hari dia datang. Iya, datang ke sungai. Biasanya kan kalau kita mau ngambil ke sungai, sungai kan suka di bawah airnya ya. Tapi kalau unta itu datang, yang namanya sungai airnya naik ke atas. Subhanallah. Jadi kalau ember tadi misalnya 1 jengkal tuh kosong, begitu mulut unta itu datang, air itu mengangkat. Jadi penuh semuanya. Tapi saat unta itu ngambil minum demikian, langsung kakinya terbuka dan silahkan satu kampung yang namanya kampung di Samud ini lebih daripada 1000 kampung. Bisa dipahami nggak? Dikatakan dalam beberapa riwayat Al-Fuqariyah 1000 kampung, yang mana dalam 1000 kampung itu dari mulai pagi sampai sore ngambil air susu dari unta tersebut nggak habis-habis. Dan unta itu mengambil air dari situ langsung jadi air susu. Ngambil langsung air susu. Ngambil langsung air susu. Masya Allah. Itu mukjizat. Mukjizat Nabiullah siapa? Soleh. Masya Allah. Iya, Nabi Soleh alaihissalam. Bisa dipahami ya? Jadi dari pagi unta itu ngambil, langsung para orang-orang minta antri, nggak habis-habis. Seolah-olah air yang diminum langsung jadi susu. Air diminum jadi susu. Pertanyaannya, anak untanya mana? Anak untanya soleh banget. Kalau pagi itu milik masyarakat. Besoknya baru dia nyusu dari pagi sampai sore. Bisa dipahami ya? Jadi selang-selang, selang-seling. Iya, hari ini bagian masyarakat, besok bagian dia. Besok bagian penghuni ataupun kampung lagi, besok bagian dia. Jadi selang-seling demikian. Bisa dipahami nih? Itu berjalan, Masya Allah. Tapi lihat, naudzubillah, ada namanya seorang kafir namanya Qudar bin Sarif. Dia ini
idzim ba'atsa ashqaha. Qudar ini dengan menyebutkan, kita bunuh aja unta ini nih. Kita bunuh saja. Maka Qudar ini dengan beberapa temannya, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 9, begitu unta ini sedang minum, fa'aqaruha. Iya, ditusuknya dan dipatahkan kakinya, jatuhlah unta tersebut dan disembelihnya dan dibagikannya makanannya, dagingnya. Fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Lihat, hari itu unta itu disembelih dan diacak-acak dagingnya. Saat itu orang-orang yang mau mengambil susu sudah terlihat apa? Dagingnya. Subhanallah, ini siapa? Dan dibagikan dagingnya ke masyarakat. Ada yang makan, ada yang tidak. Pokoknya begitulah kejadiannya. Saat itu, besok sorenya, biasanya sorenya anaknya itu jemput induknya untuk dibawa pulang kemana? Ke tempatnya, dan anaknya nyusu. Begitu lihat, ternyata ibunya sudah disembelih, sudah diacak-acak demikian. Dia lari ke bukit di mana ibunya keluar. Naik ke atas dan dia siah itu seperti suara unta, entah gimana suara unta, ya. Berteriak seperti suara unta seperti itu. Nabiullah Saleh dengan menyebutkan kata-katanya, berarti telah terbunuh induknya. Tunggu azab yang Allah berikan kepada mereka. Kenapa? Melanggar daripada perintah Allah. Maka Nabiullah Saleh mengatakan, wajah mereka hari pertama itu adalah kuning pekat. Hari kedua wajah mereka, masyarakat, akan berwarna merah pekat. Lalu hari ketiganya warna mereka, wajahnya akan menjadi hitam. Dan setelah itu besoknya akan kena azab. Iya, maka saat itu pagi-pagi hari setelah berikutnya warnanya tuh putih kuning seperti kuningnya kunyit, tapi agak kegelap-gelapan. Iya, besok harinya warnanya menjadi merah, tapi merahnya tuh lebih kepada merah agak kehitam-hitaman. Merah apa kali ya? Merah marun mungkin. Iya. Selanjutnya besoknya lagi menjadi hitam dan orang pada ngelihat, wajahmu kuning itu. Iya, kamu juga kuning. Iya, tunggu ya, bener nggak ada adab? Tunggu ya. Berarti wajahmu tuh merah ya? Iya, merahnya iya. Wajahmu hitam, iya, tunggu adabnya. Bener, ternyata adab itu datang gara-gara tidak taat kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Ini Allah perintah, Allah gambarkan. Fakadzabuhu, mereka mendustakan. Fa'aqaruha, menyembelihnya dan mematahkan kaki depannya. Fadamdama alaihim, damdama itu artinya adalah menghancurkan dengan cepat dan berulang-ulang. Fadamdama, hancurkan, sudah habis ini datang lagi. Misalnya gini, ini ada apa sesuatu gitu ya. Ini ada batu banyak. Satu udah hancur tuh, tambah lagi. Dengan kekuatan gerakan yang sama, dengan tempat yang sama, dihancur itu. Fadamdama. Bisa dipahami ya? Fadamdama. Alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, dan semua diratakan dengan bumi. Subhanallah. Nggak ada istilahnya itu begitu dihancurkan rata semuanya, antara manusia dengan tanah itu rata semuanya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Karena apa tadi? Karena dia punten yang tidak mensucikan dirinya. Karena ketika taat kepada Allah sedang mensucikan diri, ketika tidak taat dia sedang mengotori dirinya. Lihat, wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak pernah menyesal, tidak pernah takut dengan perbuatannya. Ibu pernah marahin anak? Habis itu pernah nyesal nggak bisa marahin anak? Nah, Allah kalau sudah melakukan marahnya nggak pernah nyesal. Kalau kita makan suka ada nyesal kan? Marah aja sama teman, nyesel saya marah, kita gitu, nyesel gitu kan? Tapi kalau untuk Allah begitu menghancurkan, nggak ada nyesel juga kok, nggak ada. Allah wala yakhafu uqbaha, apapun yang Allah telah lakukan, Allah nggak punya rasa kasihan ataupun nyesel telah melakukan tidak. Wala yakhafu uqbaha, mananya apapun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak adanya. Subhanallah. Ikhtitamnya ini adalah surat Syams, menunjukkan sesungguhnya kita ini tanpa ada iblis dan tanpa ada setan pun cenderung salah. Maka pelihara hawa nafsu kita untuk selalu berbuat baik. Di bulan Ramadan ini saatnya mendisiplin hawa nafsu kita, membiasakan kebaikan. Ya, membiasakan kebaikan. Insya Allah tetap kita akan jumpa nanti kesempatan yang datang. Kita akan membahas satu surah yang lebih, masya Allah, lebih agak panjang ya. Al-balad, masya Allah, uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Dan ini kita akan insya Allah dalam satu pertemuan satu surah. Iya, mohon maaf terlalu cepat mungkin menyampaikan, tapi insya Allah
Ingat, di bulan Ramadan ini setan tidak ada, tapi kita masih punya apa? Nafsu. Dengan apa hawa nafsu diselesaikan? Ibadah. Dengan cara ibadah banyak. Coba Bunda Indah sekarang duduk di pengajian 1 jam, 2 jam, masya Allah, nggak apa namanya, punten-punten, nggak kebayang seperti apa yang Allah berikan kepada kita kebaikan begini. Kenapa? Dalam keadaan saum semuanya sepakat masih dalam takarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kenapa? Boleh kasih informasi sebelum Abi? Silakan, silakan. Doa ya. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sedikit informasi aja, tapi nanti mungkin akan kita infokan lagi melalui Rumil. Kajian Abi minggu depan, saya baru dapat info dari UI. Kita mulainya lebih pagi, sekitar jam 8.30, karena Abi ada kajian yang agak jauh setelah itu. Besok kita kajian bersama Ustaz Subhan Bawazir, dan alhamdulillah mulai hari ini seterusnya sampai ke 25 Ramadan kita ada tadarus setiap pagi dari jam 8 sampai jam 10 menjelang Ustaz datang. Kecuali kalau nanti ada info seperti hari Kamis minggu depan, berarti tadarusnya setelah kajian Abi, seperti itu. Dan hari Sabtu kita ada setiap Sabtu juga kita ada kajian Pak Supri, jadi boleh juga bapak-bapak ataupun keluarga datang. Jadi setiap hari dari Senin sampai Sabtu kita ada tadarus, dari Senin sampai Sabtu kita ada kajian setiap hari, dan setiap hari alhamdulillah seperti tahun-tahun sebelumnya kita ada tarawih bersama juga di Rumil, dan alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan tarawih kita yang pertama. Untuk informasi juga, insya Allah hari Minggu mulai jam 4 sore ada buka bersama Apnai di Masjid Salman Al-Farisi, di depan rumah Abi. Jadi misalnya kalau ibu-ibu misalnya hari Minggu besok ada yang ingin membawa anak-anaknya untuk berbuka bersama Abi, jadi misalnya untuk anak usia TK sampai SD akan dipimpin oleh Ustadz siapa Abi? Abi kalau nggak salah nanti saya nanti ya, saya juga ngisi SD, SMP SMA. Itu hari Minggu besok ya, ibu-ibu tanggal 21 Juni jam 4 sore. Kalau buka bersama di Rumil ini kita nanti akan ada 3 kali. Pertama bersama Abi tanggal 28 Juni hari Minggu, tanggal 4 Juli, dan yang nanti yang akan kita infokan lebih lanjut bersama Pak Najam dengan anak-anak yatim. Nanti kita akan infokan lebih lanjut. Tapi infonya adalah setiap hari kita dari 1 Ramadan sampai 29 atau 30 Ramadan kita akan ada salawat tarawih berjamaah di Rumil. Setiap hari dari Senin sampai Sabtu kita ada tadarus dari pagi jam 8 sampai menjelang kedatangan ustadz ataupun ustazah, dan dari Senin sampai Sabtu kita ada kajian setiap hari, seperti itu. Oke. Dan ibu-ibu hari Minggu tolong kalau yang ada waktu ada acara untuk anak-anak di tempat Masjid Salman Al-Farisi dekat rumah Abi, maksudnya di depan rumah Abi. Iya. Abi ada yang mau disampaikan untuk program hari Minggu untuk yang Abnai? Iya, mungkin untuk hari Minggu nih insya Allah kita akan acara program Abnai biasa untuk anak-anak yang bulanan. Tapi karena memang ini saum Ramadan, kita akan buka bersama di sana anak-anak kita dari mulai TK ataupun silakan ke sana, karena untuk TK-nya nanti ada yang ngisi khusus. Itu kalau nggak salah siapa ya, Kak Awam ya, Kak Awam yang untuk anak-anaknya. Tapi untuk SMP, SMA saya bersama teman-teman di Salman Al-Farisi untuk menyampaikan kepada anak-anak, dan insya Allah acaranya setelah sholat asar. Setelah sholat asar acaranya sampai nanti menjelang maghrib, dan maghrib selesai berbuka. Setelah itu silahkan mau taraweh di sana boleh, mau langsung taraweh di rumahnya masing-masing juga boleh, insya Allah. Jadi kalau ibu bapak punya kesempatan silahkan ditunggu nanti bersama suami istri juga nggak apa-apa ya, tapi mau ditaruh anaknya juga nggak apa-apa. Ya, anaknya taruh di sana. Silakan. Misalnya kalau ada yang ingin berpartisipasi misalnya dalam acara tersebut juga silakan, karena insya Allah juga kami dari Rumil juga insya Allah juga akan bersama-sama Apnai menyelenggarakan acara tersebut. Dan acara ini memang lebih dikhususkan untuk anak-anak, maksudnya untuk anak-anak kita. Jadi kalau misalnya orang tua ataupun misalnya bapak ibu ingin berpartisipasi, bisa menyumbangkan sesuatu, terbuka juga, bisa hubungi kami Rumil ataupun langsung ke Umi Manti, silakan, seperti itu. Dan ini selalu terbuka untuk umum dan juga terbuka untuk anak-anak siapa saja, seperti itu ya, begitu. Dan juga mungkin untuk Apnai hanya minggu besok aja, hanya minggu besok aja, hanya di hari Minggu tanggal 21 Juni.
Tapi mungkin nanti di Rumil masih digodok ibu-ibu, kita akan adakan sangat pesantren minat, tapi bukan yang minat ya Bu. Jadi misalnya ada acara mungkin selama 3 hari atau 4 hari untuk anak-anak yang mana mungkin setelah kajian ibu-ibu nanti akan ada acara untuk anak-anak setiap hari sampai misalnya asar, setelah itu mereka pulang ke rumah. Itu nanti akan saya infokan lebih lanjut karena sekarang masih diolah di mana bentuknya apa segala macam, dan itu mungkin bisa berturut-turut 4 hari atau berturut-turut 1 minggu, atau mungkin bisa minggu ini dua hari, minggu depan dua hari, itu nanti kita akan infokan lebih lanjut. Tapi yang besok ini adalah buka bersama Abnai, yang seperti udah kita tahu kan setiap bulan di Masjid Salman Al-Farisi ada acara Abnai, dan insya Allah besok itu jatuhnya di hari Minggu tanggal 21 Juni ya, kan? Iya, insya Allah. Setiap minggu ketiga memang ada kajian anak-anak di Masjid Salman Al-Farisi, dan alhamdulillah minggu ketiga ini jatuhnya bulan Ramadan ini, seperti itu. Iya. Ya, cukup. Jadi pesan dari Umi, ini saya sampaikan amanat dari Umi, ibu-ibu kalau ada waktu tolong bawa anak-anaknya ke Abnai hari Minggu ya ibu-ibu ya, jam 4 jam 4. Terima kasih. Abnai itu di Masjid Salman Al-Farisi Rumah Abi, di Kubamas lewat dikit di Villa Ashanti ya, Bi? Ya, Villa Permata Santi. Villa Permata Santi. Kok jadi Ashanti? Ya. Insya Allah sebentar lagi jadi Villa Permata Santri. Ya. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan nanti setelah kita beres apa yang di Tasikmalaya untuk dibangun yang kemarin sudah selesai, saya akan konsentrasi di sana karena sudah menerima beberapa santri yang sekarang di sana, walaupun seminggu pulang dan alhamdulillah. Jadi santrinya itu kita bina lebih kepada pembinaan ustadz dan ustadzah, ataupun ustadzah belum ustadzah saja. Asatid kumpul di sana, ngumpul. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu gantian. Kita koreksi siapa yang salahnya segala macam, baru untuk menyebarkan pencetakan daripada guru-guru di sana, belajar imam, belajar khatib, belajar khutbah langsung dipraktekkan. Dan alhamdulillah masyarakat ataupun warga di Villa Permata Santri itu sebetulnya jadi mustami percobaan gitu ya. Setiap subuh setia mendengarkannya. Tapi mudah-mudahan manfaat seperti itu. Iya. Oh iya, sama satu lagi Ibu, mungkin nanti kita juga yang hadir di sini yang lagi ditamakan, kita akan membagikan buku-buku kiat menghadapi bulan Ramadan ataupun mengisi bulan Ramadan, yang mana ini mungkin ada yang minggu lalu atau yang kajian sebelumnya udah pernah dapat, mungkin ya alhamdulillah, tapi kalau yang belum dapat nanti akan kita infokan, akan saya bagikan kembali, dan juga jadwal subuh. Sebenarnya sih imsak itu kita sebenarnya sih nggak seperti yang kita juga udah belajar ya Bu ya, kita kan udah patokannya bukan imsak, kita patokannya subuh ya. Iya. Ya, karena imsak itu kan hanya kebudayaan di Indonesia aja sebenarnya. Jadi maksudnya nanti kita akan kasih tahu, kita akan bagikan buku yang menghidupkan bulan Ramadan dan jadwal subuh, jadwal sholat maghrib, isya dan sebagainya. Tapi mungkin ini terbatas, dan buku-buku bagi yang sudah pernah mendapatkan mungkin kita utamakan untuk yang belum mendapatkan yang sekarang hadir seperti itu. Mungkin nanti Mas Ari, aku minta tolong Mas Ari yang di kamar sholat di depannya. Oke, Abi tutup doa ya. Iya, jazakumullah khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Di luar dugaan, saya kira paling hari Kamis pengajian ini karena lagi pada saum, paling berapa sab, ternyata masya Allah luar biasa. Pastikan setelah ibu keluar dari tempat ini, Rasulullah katakan kumu wa ma'akum maghfiratum mir rabbikum. Setelah ibu bangkit dari tempat ini, bukan kata-kata saya, kata-kata Rasulullah, begitu keluar dari tempat ini, subhanallah, bersamaan dengan berjatuhannya dosa-dosa. Subhanallah. Di awal Ramadan sudah diisi dengan kebaikan. Ini Rasulullah selalu mengatakan, "Qumu wa ma'akum maghfiratum mir rabbikum." Berdirilah, pulanglah bersama Anda telah dibawa kebenaran dan kebaikan, berjatuhan kesalahan-kesalahan yang kita miliki. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan dan istiqamah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terima kasih ya Rabbana, Engkau telah sampaikan kami ke bulan Ramadan yang kami damba-dambakan.
Ya Allah, kenikmatan yang terbesar yang kami rasakan saat ini, kami bisa merasakan kenikmatan saum di bulan Ramadan, di awal Ramadan ini. Ya Rabb, ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang istiqamah dalam melaksanakan saum dan melaksanakan ibadah yang baik-baik. Ya Allah, bimbinglah kami ini, hawa nafsu kami ini selalu bermesraan denganmu. Ya Rabb, jadikanlah majlis kami ini majlis yang dapat membuat kami lebih bertakwa. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, terima kasih ya Rabb, Engkau telah menjadikan kami hamba-hambamu yang beriman, menyaksikan bulan Ramadan, melaksanakan nikmat saum Ramadan. Ya Rabb, kami akan mensyukuri nikmat ini dengan melaksanakan saum sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Rabbana, seandainya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kami, kami ingin menghabiskan waktu-waktu Ramadan ini dengan kemesraan dan kebaikan dan kenikmatan di bulan Ramadan ini, dengan saum, dengan tahajud, dengan witir, dengan tarawih, dengan duha, dengan infak, majlis ta'lim, qiraatul Quran. Ya Allah, tolonglah kami agar kami bisa pandai berzikir kepadamu. Tolonglah kami agar kami bisa istiqamah beribadah di bulan Ramadan ini. Ya Allah, tolonglah juga untuk keluarga kami, suami kami, anak-anak kami, agar lebih khusyuk lagi melaksanakan ibadah saum Ramadan ini. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, sebutlah nama-nama kami yang hadir di tempat ini sesuai dengan janji Nabi Muhammad SAW. Setiap orang yang berkumpul selesai pengajian, saat dia berdiri meninggalkan tempatnya, dia bersih tanpa dosa, karena dosanya berjatuhan saat mendengarkan tausiah ataupun ayat-ayat Quran yang dibacakan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum, lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.